Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengawasan dan pengendalian mutu pangan akan membawakan materi mengenai produk GMO gula tebu. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, baiknya kita kenali dulu yuk siapa-siapa saja anggota dari kelompok 1. Pertama ada saya sendiri, Dwi Gina Nadifa, Fadila Nurdianti, Oktavani, Beserania Karima, Juan Felix Winters, Indah Pratiwi, Nur Aziza, dan Angga Alfriandi. Pun poin-poin materi yang akan dibahas yaitu pendahuluan, gula GMO, proses pembentukan gula GMO, manfaat dan kualitas gula GMO, dan efek samping gula GMO. Nah teman-teman, apa sih produk GMO itu? GMO singkatan dari Genetically Modified Organism, adalah makhluk hidup yang telah ditingkatkan kemampuan genetisnya melalui rekayasa genetika. Tapi tujuannya untuk apa ya? Bagaimana produk GMO gula tebu dibuat? Terus manfaat serta efeknya seperti apa? Penasaran kan? Yuk simak penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Beserania Karima. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya GMO atau Genetically Modified Organism. Ada dua hal yang mempengaruhi terbentuknya GMO ini. Yang pertama, adanya tuntutan masalah di berbagai bidang seperti masalah mengenai di bidang pangan. Contohnya, masalah kurangnya jumlah produk pangan di berbagai dunia sehingga dapat menyebabkan terjadinya kelaparan atau bosan lapar. Yang kedua, berkembang pesatnya teknologi dan sains. Karena hal inilah, kita sebagai penerus bangsa perlu melakukan tindakan untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan mengandalkan teknologi sains. Dengan teknologi sains sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengembangkan, mengolah, dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya. Pengembangan teknologi sains dapat melalui berbagai kreativitas, penemuan, dan bentuk inovasi. Salah satu contoh penerapan inovasi pada bidang pangan yaitu memodifikasi genetika bahan pangan sehingga menciptakan produk Genetically Modified Organism. Salah satu contoh produk GMO yaitu gula. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan gula biasa dan gula GMO. Yang kedua, bagaimana proses pembentukan gula GMO. Yang ketiga, bagaimana manfaat dan kualitas dari gula GMO. Dan keempat, bagaimana efek yang ditimbulkan dari gula GMO. Tujuan, untuk mengetahui perbedaan gula biasa dan gula GMO. Selain itu, untuk mengetahui proses pembentukan gula GMO. Dan juga untuk mengetahui manfaat dan kualitas dari gula GMO serta efek yang ditimbulkan dari gula GMO. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurdianti, NIM G0311810008. Saya akan menjelaskan mengenai gula dan tebu. Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang umumnya dihasilkan dari tebu. Umumnya, gula digunakan sebagai pemanis pada makanan atau minuman, serta digunakan sebagai stabilizer dan pengawet. Sifat fisik dan kimia gula yaitu memiliki bentuk fisik padatan, berwarna putih, tidak berbau, dan memiliki titik beku sekitar 190-192 derajat Celcius. Gula memiliki beberapa manfaat bagi tubuh. Di antaranya adalah memberi energi bagi tubuh, mengatasi depresi, membantu otak berfungsi dengan baik, serta dapat menyehatkan kulit. Namun, di samping itu, gula juga dapat memberikan efek yang buruk bagi tubuh ketika dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan berat badan, meningkatkan risiko mengalami diabetes dan tekanan darah tinggi. Sebagai bahan pangan pokok, gula terus mengalami peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, konsumsi gula diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 5,26 juta ton pada tahun 2021. Tebu. Tebu merupakan salah satu tanaman penghasil gula utama. Kebanyakan tebu dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera.
Tebu digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula karena mengandung pemanis alami pada batangnya. Tebu mengandung berbagai macam nutrisi seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan antioksidan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Gula GMO atau Genetic Modified Organisms merupakan salah satu rekayasa bahan pangan genetik yang memanfaatkan turunan gula berupa sukrosa yang dimodifikasi. Pembuatan gula GMO ini pada umumnya menggunakan tanaman tebu. Hal ini dikarenakan tingginya sukrosa pada tanaman tersebut. Pembentukan gula pada umumnya menggunakan enzim sukros fosfosintase. Enzim ini pada pembentukan gula sering sekali tidak bekerja secara optimal dikarenakan penyebaran sukrosa pada tanaman tersebut dipengaruhi oleh adanya aktivitas fiksasi karbon. Oleh sebab itu, peneliti memodifikasi SPS dengan gen pengkode protein dalam bentuk gen Saccharum officinarum sucrose transporter atau SOS-UT. Berikut skema terbentuknya gula GMO. Produk gula GMO yang sudah lulus uji dan aman digunakan ialah CTC20BT yang berasal dari Brazil. Jadi, salah satu aspek yang mempengaruhi akumulasi gula pada tanaman tebu yaitu keberadaan enzim yang berperan pada proses sintesis sukrosa. Di antaranya yaitu SPS atau sucrose phosphate synthase dan SPP atau sucrose phosphate phosphatase. Nah, pemberian gen pengkode SPS yang disebut sebagai gen SOSPS1 pada tanaman tebu diharapkan akan meningkatkan jumlah sukrosa yang dapat disintesis, sehingga dapat meningkatkan proses pembuatan gula GMO terbagi menjadi dua langkah, yaitu tahapan rekayasa tanaman tebu dan tahapan pembuatan gula. Nah, yang pertama, tahapan rekayasa tanaman tebu terdiri dari 3 langkah, yaitu persiapan tanaman tebu yang akan ditransformasi, insersi gen pada tanaman tebu, dan aklimatisasi tanaman tebu. Langkah pertama yaitu persiapan tanaman tebu yang akan ditransformasi, di mana tanaman yang digunakan sebagai target dapat berupa bibit tanaman tebu ataupun tunas dari tanaman tebu. Bagian yang akan dimanfaatkan adalah bagian pangkal tanaman tebu karena bagian tersebut merupakan jaringan meristematik yang masih aktif membelah, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk beregenerasi. Tahap kedua yaitu insersi gen, di mana dilakukan penyisipan gen target pada tanaman tebu. Tahap ini memanfaatkan bakteri Agrobacterium tumefaciens yang mengandung gen SOSPS1 sebagai bakteri vektor. Tahap insersi terdiri dari beberapa tahapan yaitu infeksi, kokultivasi, eliminasi, dan seleksi. Tahap infeksi dilakukan dengan melukai bagian tanaman target yang telah disiapkan dengan cara memberikan tusukan menggunakan jarum steril. Selanjutnya, bagian tersebut direndam pada medium yang berisi suspensi kultur bakteri vektor tadi. Perendaman tidak boleh dilakukan terlalu lama karena dapat memicu respon stres pada sel tanaman. Selanjutnya, tahapan kokultivasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada agrobakterium agar dapat tumbuh bersama dengan tanaman target, sehingga proses transfer DNA diharapkan dapat terjadi. Tahapan ini dilakukan dengan menginkubasi bagian tebu yang telah diinfeksi pada medium kokultivasi. Kemudian, tahapan eliminasi dilakukan untuk membebaskan eksplan dari agrobakterium dengan cara melakukan pencucian menggunakan antibiotik dan aquadesteril. Setelah itu, dilakukan seleksi tanaman untuk mengeliminasi tanaman yang tidak berhasil menginsersikan gen target pada DNA-nya. Nah, tahapan ini dilakukan dengan menumbuhkan tanaman target pada medium seleksi. Langkah terakhir dari proses rekayasa tanaman tebu yaitu aklimatisasi tanaman transforman, di mana tanaman transforman yang berhasil tumbuh pada medium seleksi ditumbuhkan pada medium aklimatisasi yang terdiri dari tanah, pasir, kompos dengan perbandingan masing-masing 1:1, kemudian ditumbuhkan pada rumah kaca. Tahap pertama dari pembuatan gula adalah penggilingan dan pemerahan tanaman tebu dengan tujuan untuk mendapatkan nira sebanyak-banyaknya dan menekan kehilangan gula dalam ampas seminimal mungkin. Tahap kedua yaitu pemurnian nira mentah dengan tujuan menghilangkan komponen-komponen non-gula
semaksimal mungkin tanpa menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan pada sukrosa. Tahapan ini dapat dilakukan menggunakan proses kimia dengan cara memanfaatkan reagen-reagen tertentu untuk mendapatkan endapan gula. Beberapa bahan yang dapat digunakan yaitu susu kapur, gas SO2, flokulan, dan asam fosfat. Tahap ketiga yaitu penguapan nira dengan tujuan untuk menguapkan kandungan air yang terdapat pada nira cair sehingga diperoleh nira dengan kekentalan tertentu. Hasil yang diperoleh dari tahapan ini yaitu gula dengan kadar 60% sampai 70%. Tahap keempat yaitu kristalisasi. Dilakukan dengan tujuan menguapkan sisa air yang masih terkandung pada nira kental dan membentuk gula dengan ukuran yang sesuai dengan standar. Tahap akhir dengan pembuatan gula yaitu pemisahan, pengeringan, pengemasan, dan penyimpanan. Setelah melewati proses kristalisasi, maka akan diperoleh campuran yang terdiri dari kristal sukrosa. Pemisahan dilakukan untuk memisahkan kedua komponen tersebut menggunakan sentrifugasi. Selanjutnya gula disaring sembari dilewatkan pada udara dengan suhu 70 derajat Celcius untuk menghilangkan uap air yang masih tersisa pada kristal gula. Kristal gula putih yang dihasilkan kemudian dikemas lalu disimpan di gudang atau didistribusikan. Perkenalkan, nama saya Oktavani, NIM G0311811508. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan kualitas gula GMO. Manfaat gula pada rekayasa genetika ialah di mana gula merupakan produk turunan tebu GMO, sehingga tebu yang telah diubah genetiknya akan menjadi sangat unggul terhadap penyakit dan tingkat kemanisannya meningkat. Pada tanaman tersebut, terdapat gen HPT2, yaitu gen penyandi protein yang bertanggung jawab dalam ketahanan terhadap antibiotik hygromycin. Antibiotik hygromycin dapat mengganggu sintesis protein pada tanaman sehingga akan menghambat pertumbuhan tanaman. Mekanisme gen NPT2 dalam ketahanan terhadap antibiotik kanamycin adalah dengan mensintesis enzim neomycin fosfotransferase 2 yang dapat memfosforilasi kanamycin sehingga menjadi inaktif dan tidak menjadi toksik pada tanaman. Adapun kualitas yang didapatkan dari gula rekayasa genetika ialah mutu atau produktivitas gula tebu akan menjadi semakin meningkat dan peningkatan kandungan sukrosa pada tanaman tebu. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang efek samping dari gula GMO. Berdasarkan referensi yang kami baca, yang menyatakan bahwa gula GMO sama sekali tidak memiliki efek samping sehingga aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan jurnal yang berjudul Risk Assessment of Genetically Modified Sugarcane Expressing AVP1 Gene yang menyatakan bahwa tebu AVP1 GM tidak memberikan efek samping jika dikonsumsi. Hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan toksisitas akut dan subkronis yang dilakukan melalui pemberian dosis oral sari tebu GM yang dilengkapi dengan diet normal pada tikus Wistar dengan konsentrasi protein AVP1 pada sari tebu sebanyak 1 mg per 1 mili yang kemudian dilakukan analisis biokimia berupa hematologi darah. Dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di antara semua kelompok perlakuan, yaitu sari tebu GM, sari tebu non-GM, dan kelompok kontrol, yakni diet normal dan air. Di samping itu, setelah dilakukan uji komet dan data uji mikronukleus yang menunjukkan bahwa tebu AVP1 GM tidak bersifat genotoksik atau sitotoksik dalam darah tepi tikus, sehingga gula GMO dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, pada jurnal yang berjudul Sugar from Genetically Modified Sugarcane, Tracking Transgenes, Transgene Products, and Compositional Analysis, yang menyatakan bahwa gula yang dikristalisasi dari tanaman tebu GM aman untuk dikonsumsi dan tidak memberikan efek samping sama sekali. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pengujian jus dari batang tanaman tebu yang diproduksi menggunakan dua metode transformasi yang berbeda, yakni
bacterium mediated atau biolistics dibandingkan dengan kontrol yang tidak ditransformasi, yakni kultur jaringan atau TC dan klon induk atau PC. Pengujian ini menunjukkan bahwa meskipun DNA dan protein terdapat dalam sari tebu dan serat tebu GM, namun DNA dan protein tersebut tidak terdapat dari sampel yang diambil pada tahap pemrosesan dan kristalisasi selanjutnya. Di samping itu, komposisi dari gula, sari buah, dan gula mentah yang dihasilkan dari tebu RJ tidak terdapat perbedaan dengan komposisi gula tebu non-RJ yang bersumber dari percobaan yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa gula yang dikristalisasi dari tanaman tebu GM tidak mengandung DNA sisa atau protein dari transgen yang dimasukkan menggunakan teknik molekuler konvensional. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai produk GMO gula tebu. Kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu yang pertama, gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang dihasilkan dari tebu, digunakan sebagai pemanis pada makanan atau minuman, serta digunakan sebagai stabilizer dan pengawet. Sedangkan gula GMO merupakan suatu hasil dari rekayasa bahan pangan genetik yang memanfaatkan turunan gula berupa sukrosa melalui modifikasi genetiknya. Kedua, langkah-langkah pada tahapan rekayasa tanaman tebu yaitu transformasi tanaman tebu, insersi gen pada tanaman tebu, dan aklimatisasi tanaman tebu. 3. Manfaat dari gula GMO dari tebu yaitu sangat unggul terhadap penyakit dan rasa manis pada produknya semakin meningkat, serta kualitas gula GMO atau produktivitas gula tebu akan semakin meningkat. Keempat, efek mengonsumsi gula GMO yaitu tidak memberikan efek samping jika dikonsumsi, tidak bersifat genotoksik atau sitotoksik dalam darah, sehingga gula GMO dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Jadi udah pada tahu kan tahapan pembuatan GMO gula tebu, manfaat dan efeknya seperti apa? Kalau masih belum tahu, silakan tonton video ini kembali dan jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang lain ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Stay safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.